MasterChef Indonesia Season 10 segera. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lestiani binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Getar-getar cinta Lesti Bilar kini benar-benar berubah menjadi tatapan nanar dan situasi batin Lesti yang lirih. Ketika terkuak fakta jika selama ini Bilar diam-diam bermain hati dengan wanita lain. Dugaan itu terkuak setelah Lesti Kejora membeberkan alasan percekcokan antara dirinya dan sang suami, sehingga akhirnya ia melaporkan lelaki pujaannya saat masih pacaran. Semalam pihak kepolisian sendiri mengurai sejumlah keterangan ihwal pengelakan kubu Bilar, tapi dengan sejumlah bukti CCTV dan kesaksian yang sudah dikantongi, polisi tetap yakin ada unsur pidana hingga Bilar ditetapkan sebagai tersangka. Hasil visum itu kan dari tim dokter ya, kita tidak merekayasa ataupun tidak menambah dan mengurangi kalimatnya ya. Itu hasil daripada tim dokter yang menyerahkan kepada Polri, kepada penyidik sesuai permintaan kita ya terkait dengan hasil visum itu ya. Sekarang saya ingin membuktikan kepada penyidik, buktikan bahwa klien saya klien saya membanting-banting berkali-kali, harus dibuktikan dulu. Dan jika yang tidak benar, siapa yang bertanggung jawab? Jadi itu adalah otentik itu ya, fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong ataupun kita penggal kalimatnya, yaitu sesuai dengan apa yang tertera dalam hasil visum yang diberikan oleh tim dokter. Nanti adik-adik wartawan bisa melihat langsung CCTV-nya seperti apa. CCTV yang akan berbicara kan, daripada kita ngomong-ngomong gini, wah pembelaan enggak. Saya ngomong enggak di pihak manapun, yang jelas saya ngomong berdasarkan faktanya. Jadi kalau CCTV nanti juga akan banyak bicara. Kubu Bilar sendiri sempat menepis dugaan perselingkuhan yang akhirnya memuncak pada tindakan KDRT. Tapi entah mengapa, justru mereka sendiri yang keceplosan bicara jika malam itu Lesti marah hingga meradang ingin dipulangkan ke rumah orang tuanya setelah Bilar tak mau mengakui jika ia telah kepincut wanita idaman lain. Pertengkaran pertama itu Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya diam besok aja karena ada ibunya, ibu mertua Rizky ada di rumah Rizky pada waktu itu, malam itu. Tapi istrinya marah-marah terus, marah-marah, akhirnya ditutuplah mulutnya supaya jangan ribut. Mulutnya Lesti di Bilar. Itu yang kata Rizky Bilar ke saya, tutup mulutnya. Dia meronta-ronta kan, meronta-ronta. Udah, tuh begini kan begini nih. Bisa gini-gini kan, ke bawah gini. Seperti itu. Tapi kalau belum patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, enggak ada itu. Malam katanya yang kejadian, saya telepon asistennya si Nopi itu. Nopi ada apa? Nggak ada kejadian. Nggak ada pak katanya. Nggak tahu pak, ini pak katanya. Makanya saya sedikit kecewa, ternyata di BAP dia jadi saksi. Saksi apa? Ini kan naik nih di media nih, ribut. Terus Bilar mau ngomong, Dek, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa dia dilaporin? Nah itu, dia pun bingung. Ya, saya nggak nyangka bisa kejadian gini, Kak, kata gitu. Nah gitulah, nggak tahu lah gimana cerita orang tua. Akhirnya kalau selama ini bebe aja, itu aja dibuat laporan. Karena orang tuh bebe aja. Ya kalau pertengkaran kan biasa, rumah tangga. Setelah laporan ini meledak, serentak dukungan warganet dan selebriti mengarah pada Lesti. Apalagi setelah hasil rilis polisi, Lesti dinyatakan mengalami luka serius hingga harus dirawat di sebuah rumah sakit. Meski tak lama menjalani perawatan di rumah sakit, setelah berangsur pulih, Lesti sempat pulang ke kediaman orang tuanya. Sementara keluarga Lesti berangsur mengemasi barangnya yang ada di rumah Cilandak. Nah yang jadi masalah, habis bertengkar dia lapor ke sama siapa? Nah itu yang masalah. Misalnya contoh nih, saya sama istri bertengkar, istri saya ngadu sama orang lain. Udah, nggak jelas tuh si Benny katanya, ceraikan aja atau laporin aja, kan gitu kan? Nah saya juga gitu, kalau saya lapor sama orang lain, udah ceraikan aja tuh istri kayak gitu katanya. Kan banyak lagi perempuan lain kan gitu kan, pasti nggak ada jalan keluarnya. Nah intinya kalau urusan rumah tangga
itu diselesaikan secara rumah tangga, jangan libatkan orang lain. Itu aja sebenarnya. Derita Lesti ini seolah kontras dengan situasi kehidupan panggung, bahkan pencapaiannya di dunia hiburan. Sejak namanya meroket memenangkan ajang pencarian bakat menyanyi, perempuan asal Cianjur ini berhasil meraup pundi-pundi rezeki hingga mampu menyulap rumah sangat sederhana keluarganya di tepi lereng Gunung Cianjur Selatan. Maka wajar kakek, paman, kerabat hingga warga kampung Lesti kala itu tercengang dengan kejadian memilukan ini. Bahkan kakek Lesti sempat emosi tak menyangka Bilar setega itu. Secara pribadi, kalau diperlakukan seperti itu udah aja lah. Itu mah hanya dedek sama mau panjang, mau pendek, itu sama dedek sama Bilar, gitu aja. Kalau saja orang luar, keluarga, udah aja lah cerai. Lesti tak hanya berhasil membangun istana mewah di kampung halaman, bahkan memborong aset seperti tanah dan sawah. Di kota tempat merajut impian karir, ia bahkan sudah membelikan sebuah rumah mewah untuk orang tuanya di kawasan tak jauh dari Jakarta, tepatnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Di rumah itulah Endang Mulyana dan Sukartini tinggal sambil sesekali ikut menemani Lesti yang tinggal di kawasan Elit Cilandak bersama suaminya Bilar. Selain rumah, Lesti dan Bilar juga punya beberapa usaha patungan seperti Leslar Entertainment, gerai-gerai makanan, hingga jenis usaha lainnya ditaksir asetnya bisa mencapai ratusan miliar per tahunnya. Beneran? Sebanyak itu lu tuh? Lu tuh sukses itu ya? Insya Allah. Amin. Insya Allah. Atas capaian itu, Lesti dan Bilar pun hidup dengan segala kecukupan materi. Deretan mobil mewah berjajar, belum lagi koleksi barang-barang super mahal. Bahkan kabarnya, Bilar yang gemar mengenakan pakaian serba branded dan supercar mahal, kerap mencicil hingga membuat Lesti kewalahan meladeni permintaan gaya hidup mewah Bilar. Yang mengejutkan, rupanya diam-diam desainer kondang Ivan Gunawan pernah memperingatkan Lesti agar bisa menyimpan aset atas namanya bukan atas nama suami. Sebab kelak jika bahteranya koyak, rentan raib karena proses perebutan harta gono gini cukup panjang. Tapi itu loh Bilar, bener, itu yang gue selalu terapin. Karena maksudnya kayak kemarin itu kan kayak nggak pugu lagu gitu kan. Maksudnya kalau nggak pugu udah kerja aja fokus. Cari laki yang mapan. Gue bilang lu mau balik lagi ke bawah gunung kata gue. Pihak kuasa hukum Bilar sendiri sempat sesumbar jika akibat kasus yang merontokkan nama Bilar, aset dan penghasilan Bilar berkurang hingga 400 miliar. Namun angka fantastis ini justru diragukan warganet. Apalagi secara hitung-hitungan, aset 400 miliaran itu tak mungkin raib dalam 1-2 pekan atau sebulan. Duit Lesti masuk ke rekening lu semuanya? Enggak dong. Kan ke PT. Duit Lesti buat Lesti atau buat keluarga? Duit dia buat dia. Tapi aku nganggap semua ini ya untuk dia gitu. Ini kita milik bersama, walaupun aku nyari, walaupun saat ini mungkin aku lebih banyak atau dia juga ada sebagian, ini menurut aku harta kita bersama. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat. Bagaimanapun tak mudah bagi Lesti saat ini, begitu juga bagi Bilar. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, dan meski sudah siap pasang badan, tetap saja masa depan karir dan bisnis jadi taruhan. Belum lagi posisinya yang terus didesak fans pantan Lesti untuk segera hengkang dari kehidupan Lesti. Lantas siapkah Bilar menerima resiko ini? Ya harus siap dong, kan segala sesuatunya segala konsekuensi yang harus siap menerima apapun yang terjadi. Mungkin di masa lalu atau dulu gue termasuk tipikal orang yang temperamen, tapi pelan-pelan gue belajar di kehidupan sekarang. Gue mulai memperbaiki sisi buruk itu. Gue mulai pelan-pelan belajar menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih legowo dalam menerima apapun. Sementara dalam balutan khusyuk perjalanan religinya dari tanah para nabi, Lesti mungkin kini tengah menata hati sambil menguatkan kesiapan dirinya untuk menghadapi kenyataan jika baterainya koyak suatu saat nanti, atau menyaksikan ayah dari anaknya akan mengenakan baju tahanan nanti. Bisa. Saya selalu menganjurkan orang nggak pisah, tapi lihat kasusnya. Dalam beberapa kasus yang jauh lebih parah dari ini,
kita langsung bilang udah nggak masalah, udah bisa. Inspiring gitu. Yes, she is inspiring and that's the real influencer menurutku. Mudah-mudahan apa yang dialami sekarang tuh menjadi suatu penggugur dosa juga, untuk tafakur diri dan mendekatkan diri lagi sama Allah. Mudah-mudahan apa yang dilalui ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kehidupan kedepannya, dan apapun itu nanti keputusannya mudah-mudahan sama-sama mendapatkan pembelajaran di dalamnya.